ang tugas kelampag DUA sudah saya rumah dan lingkungan sehat. Kebutuhan akan rumah dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi suatu keluarga selain pangan dan sandang. Rumah tidak sebatas bangunan fisiknya saja. Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal di dalam suatu lingkungan yang memerlukan prasarana dan sarana untuk memfasilitasi seseorang. Edukasi rumah sehat. Rumah sehat adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Dinkes, secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan fisiologis meliputi pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, dan terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis meliputi privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, limbah rumah tangga, bebas faktor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, dan cukup sinar matahari pagi. Kemudian yang keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Antara lain fisik rumah yang tidak mudah bocor, yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat. Minimum komponen rumah dalam sarana sanitasi 3 komponen: rumah, sarana, dan perilaku. Rumah yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya penyakit dan mengurangi daya kerja atau daya produktif seseorang. Rumah tidak sehat ini dapat menjadi reservoir penyakit bagi seluruh lingkungan. Jika kondisi tidak sehat, bukan hanya pada satu rumah, tapi pada kumpulan rumah atau lingkungan pemukiman. Timbulnya permasalahan kesehatan di lingkungan pemukiman pada dasarnya disebabkan karena tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, karena rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Pengelolaan rumah, konsekuensi dari pengelolaan sanitasi lingkungan yang tidak baik maka akan menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti meningkatnya angka kesakitan, penyakit berbasis lingkungan seperti diare, terjadinya masalah sosial, dan masalah kenyamanan dan keindahan daerah. Salah satu bentuk upaya pengelolaan sanitasi lingkungan adalah penerapan rumah sehat yang mencakup sanitasi dasar seperti penyediaan air bersih, penggunaan jamban, pembuangan limbah, dan sampah. Syarat pengelolaan rumah sehat yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan yang ada disebut dalam rumah yang optimal, pencahayaan yang optimal, ventilasi yang memenuhi persyaratan, dan tersedianya ruang suhu ruangan dalam rumah yang ideal yaitu berkisar antara 18-20 derajat Celcius, dan suhu tersebut sangat dipengaruhi oleh udara luar, pergerakan udara, dan kelembapan udara dalam ruangan. Yang kedua, dinding. Dinding rumah yang terbuat dari tembok adalah baik. Pada dasarnya, dinding yang terbuat dari tembok untuk kondisi geografis beriklim tropis khususnya kurang cocok karena selain mahal, dari segi ekonomi juga kurang mendapatkan penerangan alamiah yang cukup, apalagi bila ventilasinya tidak optimal. Yang ketiga, atap. Atap rumah yang terbuat dari genteng umumnya dipakai untuk daerah perkotaan maupun pedesaan. Atap dari genteng sangat cocok untuk daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Ini karena dapat menciptakan suhu yang sejuk di dalam rumah. Atap dari seng dan asbes sebaiknya tidak digunakan karena selain mahal juga menimbulkan suhu panas di dalam rumah. Yang keempat, ada ventilasi. Ada 2 macam ventilasi, yakni ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Ventilasi alamiah adalah di mana aliran udara di dalam ruangan tersebut terjadi secara alamiah melalui jendela, lubang angin maupun lubang yang berasal dari dinding dan sebagainya. Ventilasi buatan adalah ventilasi yang menggunakan alat khusus untuk mengalirkan udara, misalnya kipas angin dan mesin penghisap udara atau AC.
Baik, di sini ada pencahayaan. Rumah yang sehat memerlukan pencahayaan dari cahaya yang cukup dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk dalam rumah akan menimbulkan bakteri untuk berkembang biak. Bakteri-bakteri tersebut khususnya bakteri patogen. Cahaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu cahaya alamiah yang bersumber dari sinar matahari dan cahaya buatan itu bersumber dari lampu. Baik, di sini cahaya buatan menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah seperti lampu, minyak tanah dan sebagainya. Selain pencahayaan, di sini ada kita sarana penyediaan air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam tubuh manusia, sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa sekitar 55-60% berat badan terdiri dari air. Untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Setiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari. Di antara kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Untuk keperluan air minum dan masak air harus mempunyai persyaratan air. Baik, di sini ada macam-macam sumber air minum. Antara lain air permukaan terdapat pada permukaan tanah, yaitu misalnya air sungai, air rawa, dan danau. Yang kedua, air tanah yang tergantung ke dalamnya bisa disebut air tanah dangkal. Air dalam tanah adalah air yang diperoleh kumpulan air pada lapisan tanah yang dalam, misalnya air sumur. Air angkasa yaitu air yang berasal dari atmosfer seperti hujan. Baik, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air bersih adalah yang pertama, mengambil air dari sumber air yang bersih. Yang kedua, mengambil dan menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta menggunakan gayung khusus untuk mengambil air. Jenis lantai rumah. Lantai yang baik adalah lantai yang dalam keadaan kering dan tidak lembab. Lantai rumah dapat terbuat dari ubin atau semen, kayu, tanah yang disiram kemudian dipadatkan. Syarat rumah yang sehat adalah jenis lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim penghujan, sehingga tidak menimbulkan sarang penyakit. Lantai dinaikkan kira-kira 20 cm dari permukaan tanah untuk mencegah air masuk ke dalam rumah. Yang kesembilan, sampah. Sampah adalah suatu barang atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah tidak digunakan dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Pengelolaan sampah yang baik adalah dengan cara dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengangkutan. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan pembakaran dalam tungku, ditimbun dalam tanah, buat dalam untuk sampah yang padat, sehingga menimbulkan rumah yang bersih dan sehat. Yang ke-10, air limbah. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang berasal dari dalam pengelolaan. Air limbah dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan melakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran ini dilakukan untuk menurunkan konsentrasi dari air limbah itu sendiri kemudian baru dibuang. Cara selanjutnya adalah dengan membuat saluran irigasi, yakni dengan membuat parit terbuka untuk saluran pembuangan air limbah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar air limbah meresap terlebih dahulu ke dalam parit-parit yang terbuka dan terbuat dari galian tanah sehingga lingkungan sekitar tidak akan tercemar. Yang ke-11, kepadatan hunian. Tempat tidur dengan luas ruang tidur minimal 8 meter dan tidak digunakan lebih dari 2 orang dalam satu ruang tidur, kecuali anak yang di bawah 5 tahun. Berikutnya ada kelembaban. Kelembaban rumah yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh dan juga itu meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Dan selain itu juga dapat menjadi sarang tumbuhnya bakteri. Nah, untuk kelembaban sendiri ini baiknya jika antara 40% sampai 70%, tidak boleh kurang dari 40% dan juga tidak boleh lebih dari 70%. Mengapa? Jika kerendahan itu bisa menjadi sarang tempat tumbuhnya jamur, bakteri, dan mikroba lainnya. Dan kalau misalnya lebih dari 70%, itu bisa menjadi sarang tikus. Nggak mau kan rumahnya ada tikusnya? Nah, selanjutnya yaitu dapat memberikan kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini itu berfungsi untuk menjamin privasi bagi penghuni rumah. Nah, pada adanya kebebasan untuk kehidupan keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut secara normal. Nah, untuk penataan ruangan dalam rumah itu seharusnya lebih baiknya diatur sedemikian rupa agar mendapatkan nilai keindahan dan keestetikan serta kenyamanan. Nah, untuk selain itu juga harus ada adab sopan santun dalam lingkungan perumahan agar tercipta keharmonisan dalam perumahan. Selanjutnya yaitu memberikan perlindungan terhadap bencana dalam rumah. Nah, konstruksi rumah yang kuat sebaiknya tidak menggunakan asbes. Mengapa? Hal ini bertujuan untuk menghindari bahayanya kebakaran dan juga pencegahan kemungkinan adanya kecelakaan seperti jatuh atau kecelakaan mekanik barang yang jatuh dari atas. Nah, terus ada pun 3 indikator kecelakaan misalnya seperti adanya 3 indikator rumah sehat yaitu meliputi hygiene rumah, terus sarana sanitasi dan perilaku penghuni dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu ada kelompok hygiene, rumah yang meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela, kamar tidur, dan juga ada jendela ruangan keluarga dan juga ruang tamu.
Setelah itu ada ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan juga pencahayaan. Terus yang kedua yaitu kelompok sarana sanitasi, yaitu meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. Dan yang ketiga yaitu kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela kamar tidur, terus membuka jendela kamar keluarga, terus membersihkan rumah dan juga halaman, dan juga pembuangan tinja bayi dan balita ke jamban, dan membuang sampah pada tempat sampah. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas udara. Nah, untuk kualitas udara itu di dalam rumah itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain bahan bangunan seperti tadi asbes, tadi itu juga struktur bangunan misalnya seperti ventilasi, dan juga bahan pelapis untuk furnitur serta interior pada pelarut organiknya. Nah, untuk kepadatan huniannya, selain itu juga kualitas udara luar rumah seperti ambient air quality, selain itu juga ada radiasi dari radon atau RD, terus ada formaldehyde, selanjutnya ada debu dan juga kelembaban yang berlebihan. Nah, selain itu ada kualitas udara itu juga dipengaruhi oleh kegiatan dalam rumah seperti penggunaan energi di dalam lingkungan, penggunaan sumber energi yang relatif murah seperti batu bara dan biomasa. Contohnya kayu, kotoran kering dari hewan ternak, residu pertanian. Nah, selanjutnya perilaku merokok, terus juga ada penggunaan pestisida, penggunaan bahan kimia seperti pembersih dan kosmetika. Dan untuk bahan-bahan kimia tersebut dapat mengeluarkan polutan yang dapat bertahan di dalam rumah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Adapun persyaratan kualitas udara dalam rumah menurut Menkes 2011 yaitu yang pertama kualitas fisik yang terdiri dari parameter yaitu particulate atau particulate matter PM 2,5 dan PM 10. Selanjutnya ada suhu udara, pencahayaan, kelembaban serta pengaturan dan pertukaran udara seperti lajunya ventilasi. Dan untuk yang berikutnya yang kedua yaitu ada kualitas kimia yang terdiri dari parameter sulfur dioksida atau SO2, selanjutnya ada nitrogen dioksida atau NO2, dan ada pun juga karbon monoksida yaitu CO2, ada pun karbon dioksida yaitu CO2, dan ada juga timbal atau kerumbung. Selanjutnya ada asap rokok atau environment tobacco smoke atau ITS, dan selanjutnya ada asbes, dan selanjutnya ada formalin atau HCHO, selanjutnya ada volatil organic compound atau VOC, dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu kualitas biologi terdiri dari parameter bakteri dan juga jamur.